Welcome to Total Politik. Kali ini kita ngobrol politik lagi dan kayaknya nih konten paling ini ya, perang bintang. Ya. Ada dua orang yang narasumbernya perang bintang dan hostnya berbobot. Maksudnya kalau dalam bahasa timbangan lu overweight. Dan ada dua orang nih, ya kan? Dua orang yang pernah memerankan presiden. Betul. Yang satu banjir pujian, yang satu banjir protes. Iya. Ini banjir pujian. Terima kasih sudah bergabung, Mas Reza. Terima kasih, Ari. Ibu Christine. Ini Thank you. Legend dua-duanya nih Bang Ming. Ini pelawak legend Ya. dan legend aktris. Yes, betul. Nah, Kita berada di antaranya. calon legend. Jadi legend tuh di antara kita ada 4 sebetulnya. Ya. Reza Rahadian, Christine Hakim pasti legend. Mungkin Salo dianggap saya. Satu lagi Sangkuriang. Legenda. Bukan legend. Yang kelima kota wisata, legenda. Sama motor. Ya kan, ada kota legenda kan? Ada. Ya penghuninya ke Sangkuriang, siapa namanya? Tunggula Metung itu kan di situ. Iya, gue nggak mau, gue jadi malin kundang lah pokoknya. Nah sebelum ke ini Bang Ming, gue ada satu keresahan gue ya selama ini mau gue tanyain ke Bu Christine. Karena sebagai orang Padang nih Bu ya, itu kerupuk Sanjay itu siapa yang punya sebenarnya? Harus dikonfirmasi sebelum baca kita. Jangan-jangan Linda Jalil. Ya nggak Malinda. Oh itu beneran ya? Iya. Fix ya? Emang gambarnya Christine Hakim? Enggak, namanya Christine Hakim. Tadi kawan bilang, wah gede rumah Bu Christine. Ya iyalah bos katanya, keripik Sanjaynya aja gede. Bukan. Bukan. Kalau aku lah dari lahir namanya memang Christine, anaknya Pak Hakim. Oke. Kalau itu kan dia ganti nama tuh, Iya. waktu Pak Harto. Dulu kan jam Orde Baru apa namanya keturunan Chinese itu untuk supaya ganti nama Nama Indonesia. Indonesia. Ya termasuk kayak Suhokjin tuh jadi Arif Budiman. Arif Budiman. Gitu. Jadi Steve Lim jadi Teguh Karya. betul. Oke. Terus ini kalau bilang Christine Hakim bukan punya saya, apa omset nggak turun? Kita challenge saja. Jadi challenge. Gimana Bang Ming ini dengan pertemuan legend-legend ini rencananya apa ini? Ya, kalau saya sih melihat begini, dua sosok ini yang satu aktor muda, tentu harapan kita ya pewaris dari mungkin sebut saja Deddy Mizwar, entah aktor-aktor Slamet Raharjo, atau mungkin juga Soekarno Emnu, Wede Muhtar, Rahmat Hidayat, Sandi Suwardi, Farouk Afirul. Sekarang kita bangga loh Mbak Christine punya Reza Rahadian. Amin. Dan keaktorannya saya kira tidak perlu dibahas. Ya. Akan tetapi juga justru di sini kita nggak akan bahas itu pastinya. Justru kita yang mau bahas adanya Christine Hakim kan adanya iklim film pada saat itu sehingga tumbuh aktor, demikian juga Reza. Lalu apakah dalam pengertian sekarang industri film ini karena memang ada politik kebudayaan yang cukup baik sehingga mereka bisa tumbuh, atau memang sebetulnya tanpa regulasi pun mereka tumbuh secara alami menjadi aktor? Ya, memang karena perorangan ya. Perorangan. Ya, karena Mas Reza bisa ainun gitu. Ya, yang saya tahu aktor-aktor Korea lalu dari mulai kesenian musiknya, musik Korea dan sebagainya ya, K-pop dan sebagainya. Itu memang secara regulasi mereka membuat aturan agar mereka bisa terbang ke luar negeri dan ekspansi. Dan itu terencana betul. Ya. Artinya mereka punya strategi kebudayaan sebagai sebuah alat diplomasi. Korean as invention. Ya, invention dan itu menjadi PR bagi negaranya. Gitu. Kalau kaya kan kayak kita, mereka nggak punya batu bara loh ya. Korea tuh nggak punya minyak loh, cuma punya orang. Tapi mereka siapkan, kita punya segalanya dan termasuk punya orang. Tapi iklimnya cuma ribut aja. Nah kita mau tanyain sama Bu Christine yang senior dan sama Mas Reza Rahadian nih, Ari. Kalau nanya terserah kamu nanya apa. Masa saya juga yang nanya. Iya. Termasuk ke Bang Ming juga kan. Iya. Nah, Mas Reza, ini kita ngelihat soal kebijakan
kebudayaan kita hari ini, karena nih konten kita memang membahas Politik kebudayaan. politik kebudayaan, dan kata Bang Ming kemarin host politik nih yang jarang ngomong sama selebriti, adanya curiga aja tiba-tiba musim kampanye orang ngomongin kenapa artis masuk politik, kenapa artis masuk politik, padahal kan lebih artis politisi kelakuannya kan kebanyakan gitu ya. Makanya di sini kita mau diskusi lah ya untuk tahu bagaimana sih Mas Reza melihat ekosistem kebudayaan produksi kreatif kita yang itu nggak mudah kan bagi seorang Reza Rahardian ini tumbuh. Dan kalau kata siapa namanya Joko Anwar gitu, kalau aktor bagus itu taruh di satu mobil 3/4 aja dan mobil itu kecelakaan, habislah aktor kita katanya. Saking nggak adanya aktor gitu. Jadi memang gimana sih sebenarnya ekosistem kita itu, Mas? Sebenarnya sih kalau ngomongin terutama film ya sebagai juga bagian dari kebudayaan juga gitu, sebagai tools juga. Selama ini sebenarnya orang-orangnya hampir bisa dibilang bertumbuh dengan sendirinya sih. Mereka komunitas, melalui komunitas, tapi komunitas sendiri juga gitu. Karena ya kalau bicara dukungan dari pemerintah ada, tapi tidak signifikan mungkin. Alasannya banyak. Salah satunya saya nggak tahu ya, ini mungkin menurut saya pribadi karena kontribusi film misalnya, kalau kita bicara film terhadap GDP deh, itu tidak terlalu besar. Sehingga mungkin itu juga yang menyebabkan bahwa sulit untuk memberikan perhatian lebih kepada insan-insan film karena kontribusinya juga nggak terlalu besar. Padahal sebenarnya besar atau tidaknya kontribusi itu kalau disokong dan didukung ya dia akan tumbuh menjadi besar sekali dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan orang film tuh juga menurut saya ya bikin film sebagai produk kebudayaan, bikin film sebagai produk diplomasi gitu, sebagai alat diplomasi. Keluar negeri, festival film mengharumkan nama Indonesia. Kalau udah harum, nah nanti kadang-kadang ada nih di belakang yang ikut. Kita harus support, kita harus ini. Tapi kalau belum harum, belum disupport. Jadi kan, tunggu dulu. Ya, saya mau ulang pertanyaan saya sama Bang Ming kemarin gitu. Kan sering diundang ke istana sekarang, insan film, artis-artis gitu. Baru ini ya mungkin kalau saya. Ini pelakunya nih Bang Ming. Apa divaksin juga? Oke, bukan, maksudnya divaksin di istana. Oh gitu. enggak ikut. Atau ngambil hadiah sepeda. Jadi mungkin ya karena orang-orangnya bergerak sendiri dan mensupport industrinya kurang lebih hampir secara mandiri gitu ya, untuk bisa berangkat, untuk filmnya diputar, ya rata-rata udah terbiasa. Jadi mau protes terlalu banyak, akhirnya mereka daripada protes mendingan kita berkarya aja lah. Buang waktu ya. Energinya juga akan kebuang banyak. Nah kemarin kalau melihat peristiwa kemarin itu kan gerakan budaya juga sebenarnya, mengirim surat terbuka, mengharapkan adanya input dan kita bisa berbagi pandangan, dan itu diterima dengan baik. Saya juga surprise Pak Presiden bisa merespon surat itu dengan begitu cepat ya. Kita kirim 5 Maret, 9 kita udah ketemu. Buat saya itu cepat banget gitu, karena mungkin beramai-ramai gitu ya kita. Ya harus begitu mau nggak mau mungkin untuk bisa mendapatkan perhatian. Tapi yang mudah-mudahan sih implementasinya bisa clear nanti dari apa yang disuarakan. But anyway, kalau ngomongin tadi kembali ke pertanyaannya, saya rasa insan film baik nggak hanya film ya, tapi semua aspek dalam kebudayaan hampir berjuang masing-masing. Mau tari, mau seni, lukis, art dan anything, itu hampir semua masing-masing bergerak sendiri-sendiri sih. Gitu. Dan apa namanya, ya kan kalau seniman juga nggak mau diatur-atur pasti kan, terlalu banyak diatur kreativitasnya juga terhambat gitu. Kalau regulasinya justru menghambat kreativitas, kalau regulasinya nggak menghambat kreativitas malah bisa menumbuhkan, kita nurut kok. Apa regulasi yang kalau seniman nggak mau diatur itu juga salah sebetulnya. Karena mereka juga sudah teratur dengan disiplin dirinya, profesionalitasnya gitu. Nah, regulasi apa yang menurut Mas Reza misalnya ya menjadi hambatan hari ini? Pembentukan regulasi yang kemudian juga disuarakan oleh para insan-insannya sendiri secara kolektif, partisipatif gitu. Ya. Partisipatif. Jadi nggak melulu tentang siapa yang bisa mengambil kebijakannya maka akan menentukan peraturannya, tapi itu harus menjadi diskusi yang panjang dan nggak bisa hanya antar kelompok. Gitu, itu harus secara sama-sama gitu kita memikirkannya. Dan rata-rata sebenarnya demand-nya
nggak aneh-aneh kok. Iya. Supportnya juga nggak, yang diminta nggak pernah aneh-aneh gitu. Buat saya sih itu clear gitu. Permintaannya semua menurut saya masuk di akal gitu. Nggak meminta kemudian mendapatkan sebuah hak yang sehingga terlalu istimewa di mata publik juga, sebenarnya nggak juga. Semua ya pekerja film itu sekarang kayak kemarin ketemu sama Bu Christine sama Ibu Ida Fauziah gitu. Kita ngomongin soal film dalam urusan ketenaga kerjaan. Working hour aja nggak ada buat orang film, proteksinya aja nggak ada. Tapi kan kita bayar pajak. Betul. Minimal kalau dari pajak itu bisa dikembalikan kepada insan film. Sewa alat nggak murah. Belum yang dari luar pajak alatnya masuk udah tinggi. Nah kalau itu bisa pelan-pelan, itu deh misalnya salah satu, itu baru salah satu ya, itu bisa dikoordinasikan dengan baik, akan sangat membantu banyak pihak. Iya. Gimana Bang Ian? Betul. Apa yang disampaikan Reza Iya yang pasti betul. Enggak, bukan dalam enggak. Pasti betul dalam pengertian fakta. Yang disampaikan Reza pada fakta dan kondisi sosial politik saat ini, terutama politik perfilman, memang keadaannya seperti itu. Contoh misalnya, kan mungkin pemain film tidak menuntut atau produser bagaimana supaya tumbuh. Insentif itu tidak dalam bentuk uang loh, termasuk tidak semata-mata pengurangan pajak. Misalnya begini, begitu mau syuting di satu wilayah, itu semua sudah terstruktur tuh izinnya tuh, Satu bahwa pintu. dari Menteri Dalam Negeri, para bupati kalau ada orang bikin film berikan kemudahan, itu ya sudah meringankan Pak Jokowi biaya. kan dari dulu terkenal misalnya perizinan satu pintu, Satu gitu. pintu. Pelayanan satu atap gitu. Iya. Orang bikin film masih susah ya. Misalnya gini, dia pakai hutan lindung. Oh ini izinnya harus ke kehutanan, ke KLH misalnya. Kata KLH ini punya bupati kita susah kayak gitu-gitu, dan itu ngalamin kayak gitu, nggak gampang. Nah lalu daerah tidak mendukung. Nah itu semua struktur, semua ekosistem itu, ekosistem pemerintahan loh, itu harusnya mendukung dari bagaimana industri film bisa tumbuh. Mereka dapat insentif dengan kemudahan-kemudahan privilege yang bukan ingin diistimewakan, gitu. Tapi minimal tidak dipersulit aja Udah bagus banget. Ini contoh kecil ya, ini yang paling risk current gitu. Kemarin menyuarakan tentang, saya juga ngomong juga gitu, ikut sama teman-teman film lainnya. Salah satunya yang saya katakan adalah misalnya contoh testing untuk film bisa produksi syuting, itu biayanya nggak sedikit, dan itu beban untuk produser, untuk pembuat filmnya. Kalau seandainya aja ada support, kita tetap bisa syuting, tapi untuk testingnya minimal kita bisa di cover. Apalagi produksi yang kalau kita ngomong independen, beban mereka kan akan sama nih. Betul. Swab test dan itu kan harus dilakukan secara berkala dengan proses syuting yang panjang misalnya. Itu aja kalau secara budget udah gede sendiri untuk itu, cukup besar bebannya. Nah kalau itu bisa di cover di tengah kondisi ini, COVID, saya rasa itu juga satu hal yang mungkin juga bisa cukup membantu. Ini Bu Christine yang baru di syuting, mau gimana pengalamannya kemarin? Boleh disebutin nama judul film? Enggak, kalau saya melihat sebelum kita ini ke masalah teknis ya, saya percaya dengan itikat baik Pak Jokowi. Ya, yang bekerja untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, itu saya percaya. Kalau kita mau jujur, kita bisa melihat itu dengan mata kepala kita, dengan hati kita, bukan karena saya pendukung beliau ya gitu ya, tapi ini ya bisa kita buktikan lah apa yang beliau itu kan ya lakukan gitu ya, buat rakyat. Sebetulnya kalau mau dikatakan bahwa apakah sudah ada blueprint kebudayaan gitu ya, sebetulnya Pak Hilmar Dirjen kan sudah 2 kali menjabat sebagai Dirjen ya. Hilmar Farid ya. Pak Hilmar dalam periode pertamanya tuh sudah membuat gitu ya strategi kebudayaan, sudah punya blueprint untuk strategi kebudayaan. Tapi kan kembali lagi ya, keputusan dari pemerintah itu sendiri gitu yang saya melihat. Belum bayangkan negara yang mempunyai lebih dari 1.000 ethnic group, 17.000 pulau, tidak punya kementerian kebudayaan. Betul. Tingkatannya dirjen loh yang ngurusin kebudayaan. Ya, itu satu. Yang kedua, ada overlapping antar kementerian yang ngurusin kesenian ini, termasuk film apalagi. Dulu Kementerian Perdagangan juga ada. Lalu pariwisata karena waktu itu ada ekonomi kreatif juga gitu ya. Apalagi di masa pandemi ada Kementerian Kesehatan pula yang harus sudah ada izin dari Kementerian Kesehatan untuk bisa para produksi itu memenuhi SOP kesehatan gitu kan ya. Dan saya melihat
mudah-mudahan saya salah ya. I'm not politician gitu ya. Tapi kalau bolehkan saya hanya sebagai rakyat yang mengamati, sepertinya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil itu karena banyak karena pertimbangan politis gitu loh. Akhirnya ini menjadi terlupakan, ini menjadi di nomor 2 kan, karena kalau enggak ribut tuh partai-partai semua gitu loh. Itu ya. Akhirnya Pak Jokowi sebagai presiden energinya habis untuk ngurusin itu. Nah, begitu juga kebudayaan, karena mungkin masih belum dianggap penting dibandingkan ekonomi. Saya nggak menganggap ekonomi tidak penting, Bang. Penting sekali membangun ekonomi rakyat. Penting sekali membangun menjaga kesehatan juga masyarakat gitu ya. Tapi kebudayaan sebagai jati diri bangsa, karakter and nation building itu ada di situ menurutnya. Ya, kita kehilangan jati diri kita. Saya tidak heran kalau ada sebagian rakyat Indonesia yang lebih senang bergaya Arabian, yang lebih senang dengan bergaya K-pop. Apa iya kita mengharapkan pemuda-pemuda kita itu harus oplas gitu loh? Iya kan, untuk memenuhi popularitas ya. Ini ada budaya baru yang lahir, yang masuk. Ya. Oplas. Plastiknya kantong kresek. Kira-kira itulah. Jadi selama kebudayaan belum dianggap ini penting juga, sebetulnya justru kebudayaan adalah bagian dari pertahanan terakhir daripada bangsa, sebuah bangsa. Betul. Itu sih intinya. Itu sih intinya. Kalau itu sudah kuat, punya komitmen itu, maka pasti nanti produk-produk budaya, dunia film, dunia kesenian yang lain itu automatically akan tumbuh subur. Berarti secara struktur semuanya ini belum punya visi dan komitmen kebudayaan yang kuat ya. Karena sifatnya masih parsial menurut saya. Masih kalau yang musik mau kemana harus ke sini, nanti yang film ada usulan mau sini, nanti yang dari seni tari, panggung dan lain-lain itu semuanya masih parsial. Kita belum punya satu wadah konkret yang punya hukum yang jelas. Aturan hukumnya juga belum terlalu clear soal itu. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau kita terus membicarakan tentang ini gitu ya, pada akhirnya ya kita butuh konstruksi hukum yang jelas, dasar-dasar yang jelas supaya semua bisa tahu. Kayak misalnya chambernya ada di mana, orang mau itu dari seni apapun, lukis apa, ini pintunya, cetret di sini, titik satu aja. Kita akan berbicara di situ, mewakili banyak orang dan lain-lain. Kalau itu belum clear, saya rasa sampai kapanpun ya para seniman ini akan selalu bisa menemukan jalan karena mereka orang-orang kreatif. Seniman itu nggak akan bisa berhenti berkarya hanya karena sebuah aturan atau nggak ada aturan. Jadi sebenarnya kita ini mau ada aturan kek, mau nggak ada aturan kek, ya kita berkarya aja. Clear itu menurut saya. Jadi ya balik lagi kalau mau ngomongin aturan ya ayo kita urun rembuknya juga bersama-sama gitu. Aturan yang jelas itu seperti apa. Saya kira menurut Raja itu betul, bukan hanya sekedar aturan loh. Mau untung mau rugi orang bikin film karena memang passionnya di situ. Taufik Hidayat atau siapapun dia misalnya atlet kalah menang soal 2, tapi dia tetap harus berlatih, tetap harus bertanding gitu. Nah, Bu Christine tadi udah bilang jelas banget kok, kita belum punya blueprint, belum punya roadmap-nya. Cuma belum bisa dijalankan. Pertanyaannya kan kenapa tidak bisa dijalankan? Mereka karena kan itu masih dalam tingkatan dirjen yang punya. Terlalu birokratif kan? Terlalu birokratif dan terlalu bicaranya administratif gitu. Sementara gini, selalu mentok di teknis. Sementara kita para seniman sudah melompat jauh di luar aturan-aturan itu, melampaui batas-batas administratif gitu loh. Itu bedanya. Nah, cuman maksudnya kalau tadi blueprintnya udah ada secara konsep oke, tapi implementasi yang penting kan tiap tahun ada APBN, ada anggaran, kenapa nggak dijalankan? Contoh tadi saya bilang sederhananya K-pop saja, kok mereka bisa jalan? Kenapa? Regulasinya memungkinkan iklim itu menjadi tumbuh. Karena apa? Pemerintah Korea itu pemerintah Korea 1 tahun mengeluarkan dana 100 juta US dollar untuk hanya industri ininya musik dan film, K-pop dan segala macamnya. Jadi menurut Ibu apakah aturannya ini atau kebijakan yang ada ini tidak sesuai kebutuhan atau memang
sehingga tidak bisa dijalankan, atau memang ada hambatan-hambatan struktural aja yang membuat karena power force-nya kurang, sebetulnya kurang, gitu. Bukan hanya hambatan ini saja gitu ya, struktural saja, tapi kultural dan juga goodwill dari pemerintah sendiri dalam hal ini ya presiden. Kemudian bagaimana ya itu tadi Kementerian Kebudayaan belum ada, bagaimana bisa mengambil keputusan. Sekarang Pak Hilmar sebagai dirjen itu kan ada atasannya dong, menterinya udah pusing ngurusin pendidikan. Negara-negara kecil, Prancis aja yang monoculture itu punya Kementerian Kebudayaan sendiri dan film di bawah kebudayaan. Gitu. Karena apa? Kebudayaan menyangkut ilmu pengetahuan juga yang lain gitu loh, bukan hanya seni, menyangkut ini seni aja, budaya, peradaban manusia gitu kan, bicara masalah budaya gitu. Nah inilah yang saya kira pasti Pak Hilmar kalau mungkin bisa perlu juga ditanyakan ke Pak, diajak ngobrol Pak Hilmar gitu ya. Halo Pak Hilmar. Ya. Kenapa nih ada blueprint sudah Pak Hilmar gitu kan ya, gitu. Jadi apa hambatannya? Pasti beliau kan lebih tahu. Ada menarik dari kalimat yang Reza tadi sampaikan. Tidak bisa juga kebijakan itu dijalankan hanya atas dasar alasan bahwa GDP-nya tidak signifikan dari industri film. Karena memang tidak dibuat untuk bisa menjadi signifikan. Kalau ada political will dari mereka, misalnya begini, yang saya bilang tadi suka sambil berselor. Amerika tuh cuma 2 loh industri yang paling maju di dunia itu. Dia jual senjata, kedua jual hiburan, entertainment. Bukan hanya film, tapi Michael Jackson atau apapun dia kan jualannya itu. Nah, sekarang kita kalau memang itu potensial juga di setiap negara yang maju, pasti keseniannya maju, pasti catat tuh. Di setiap negara maju pasti olahraganya maju. Tinggal telur sama ayam aja dimulai. Mau dari mana sekarang? Bikinlah regulasi yang memungkinkan iklim itu tumbuh. Kalau memang potensial betul. Contoh begini, Siti Nurhaliza itu bisa kaya loh. Dari manggung di Indonesia berbulan-bulan, bertahun-tahun di televisi Indonesia. Lalu apakah artis Indonesia dangdut kita gampang muncul di Malaysia? No. Mereka begitu proteknya terhadap orang asing. Kita kan welcome. Orang kita nganggur tapi buruh Tiongkok kerja kan gitu. Sama kayak Mas Reza tadi sempat kita ngobrol di luar, bilang kalau saya kalau ada kesempatan dari luar datang saya akan ambil, tapi kalau saya cari sendiri nggak cukup tenaga dan nggak cukup waktu gitu. Untuk mengakses itu, kenapa? Kita tidak diantarkan. Kalau mereka diantarkan, Mbak, ada regulasinya yang memang tadi berkali-kali saya ngomong Mbak Christine, blueprint udah ada, tidak cukup ada implementasinya. Ini contoh kecil aja ya. Jumlah bioskop di Indonesia, layar nih. Ada 2.200 layar sampai hari ini. Dan ada di sekitar 52 kabupaten kota kalau nggak salah bioskop. Kita punya 512 kabupaten kota. Iya, ya. Secara angka di kabupaten kota mungkin saya salah, mungkin saya bisa salah gitu jumlah angkanya. Tapi sesedikit itu yang kita punya. Kan 200 berapa? 70 juta penduduk. Paling tinggi film Indonesia itu angkanya 6 juta. Paling tinggi dalam sejarah. Korea bisa 10 juta paling tinggi. Iya makanya dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit. Seperempat. Bayangin nggak? Jadi kalau ya balik lagi, kalau itu belum dilihat bahwa potensinya ini gede banget film, ya kayaknya sampai kapanpun ya semua akan berupaya masing-masing. Saya bisa tambahin sedikit. Begitu, kurang lebih akan tumbuhnya tidak terlalu signifikan juga sebenarnya. Saya selalu jujur aja iri sama India. Ya, India saya pernah ke sana, maaf ya, dari segi kebersihannya, dari segi kemiskinannya, itu tingkatnya tinggi sekali ya. Tapi bicara masalah manusia, bicara masalah kebudayaan, bicara masalah keseniannya luar biasa. Itu kalau sampai ada kan itu viral bahwa kalau negara ini importnya ini, Indonesia Indomie, India SDM, udah menempati posisi CEO di Amerika dan ini segala macam. Bankers India. Iya kan? Dokter India. Iya kan? Karena apa? Dia berpegang berpegang pada kebudayaannya, ya. Sehingga saya pernah dengar cerita ya dari sumber yang bisa dipercaya, Tom Cruise sedang berada di Rusia liburan. Dia sampai sebelum balik ke Amerika itu mampir di Mumbai hanya untuk
mengetahui langsung, mendengar langsung bahwa filmnya harus diturunkan karena filmnya Syahrul kan harus naik. Bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Filmnya Tom Cruise turun karena filmnya Reza mau naik menguasai bioskop di India. Gitu. Yang ada film Indonesia Dan diturunkan produksinya karena ada film asing mau masuk. itu cerita lah. Itu namanya orang Indonesia itu orang baik, selalu menghormati tamu. Hai, itu tadi obrolan atau diskusi saya bareng sama Ibu di channelnya Total Politik bareng sama Ari, bareng sama Bang Miing. Terima kasih sudah diundang dan bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Dah. Ya, makasih.